Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 11 IPS SMA Negeri 10 Banjarmasin. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran biologi lintas minat bersama Bapak Aditya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bab 2 ya. Kemarin bab 1 tentang sel. Hari ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Nah, itu adalah gambaran dari contoh jaringan tumbuhan ya. Apa itu gambarnya? Gambar batang ya, batang pada tumbuhan pohon gitu ya. Nah, kita mengenal bagian tumbuhan dulu. Nah, ini adalah bagian dari bagian-bagian tumbuhan. Nah, itu ada organ tumbuhan. Nah, tumbuhan itu punya organ ya. Pertama akar, batang, daun, juga nanti mungkin ada bunga, biji, dan buah. Nah, tumbuhan itu juga disusun oleh jaringan-jaringan. Nanti akan kita pelajari bersama-sama ya. Aplikasinya nanti akan menjadi sebuah kultur jaringan. Nah, karena kita hari ini akan membahas tentang organ tumbuhan yang pertama dulu, yaitu akar. Nah, organ pada tumbuhan tinggi terdiri atas akar, batang, daun, bunga, biji, dan buah. Setiap organ pada tumbuhan memiliki fungsi tertentu yang khusus, tapi mereka saling berhubungan dan saling mendukung satu sama lain. Berikut akan Bapak uraikan baik fungsi maupun jaringan-jaringan yang membentuk setiap organ pada tumbuhan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang akar ya. Nah, akar itu adalah organ tumbuhan yang ada pada tanah ya, karena tumbuhan itu hidupnya di tanah ya, ada yang di atas dan di bawah. Juga akar itu juga ada yang di dalam air seperti itu. Nah, kita bahas ya, akar sebagai organ pada tumbuhan dibentuk dari beberapa jaringan yang berbeda. Fungsi utama organ akar ini pada tumbuhan yaitu sebagai alat absorpsi air, nutrisi, berbagai garam mineral yang terlarut di dalam tanah, dan pengokoh tumbuhan pada tempat tumbuhnya. Artinya kalau tumbuhan itu tidak punya akar, dia tidak kokoh sama sekali ya. Pada tumbuhan tingkat tinggi yaitu dikotil dan monokotil, akarnya sudah merupakan akar sejati. Berarti nanti akan kita bahas tentang akar yang tidak sejati ya. Penanaman ini berdasarkan adanya perbedaan dengan struktur akar yang terdapat pada tumbuhan tingkat rendah, misalnya lumut. Nah ya, itu bisa dibaca ya. Akar memiliki struktur yang amat kuat. Hal ini terbukti dengan kemampuannya untuk menerobos beberapa lapisan tanah yang keras. Akar pada tumbuhan dikotil dapat menjalar sangat jauh dari tempat tumbuhnya. Pada tumbuhan karet, akarnya dapat menembus tembok hingga beberapa meter dari tempat tumbuhnya. Kemampuan penjalaran akar ini memungkinkan tumbuhan mengambil berbagai jenis unsur hara dari sekitar tempat tumbuhnya. Kemampuan akar untuk menerobos lapisan tanah ini disebabkan karena akar memiliki lapisan pelindung yang disebut kaliptra ya, tudung akar. Kaliptra dapat kita temukan pada akar-akar tumbuhan monokotil maupun dikotil. Pada bagian kiri itu adalah gambar bagian akar ya, ada korteks, xilem, endodermis, phloem, penampung melintang akar ya. Oke, lanjut kita ke Bagian akar terbagi menjadi struktur luar dan struktur dalam. Struktur luar akar terdiri dari tuding akar, batang akar, percabangan akar hanya pada dikotil dan bulu-bulu akar. Sementara itu, struktur bagian dalam akar, anatomi akar terbentuk oleh jaringan epidermis, korteks, endodermis, dan stel. Bagian-bagian akar tersebut tersusun berurutan dari luar ke dalam. Perhatikanlah gambar 2.1 yang tadi. Untuk mengetahui struktur bagian dalam akar, kita dapat mengamatinya dengan cara membuat irisan melintang pada suatu bagian akar. Berikut akan diuraikan setiap bagian akar dari anatomi akar ya. Nah, ini adalah bagian akar. Yang pertama epidermis, yang kedua korteks, yang ketiga endodermis. Bisa dibaca saja ya, gampang. Nah, ini setelahnya ada stel. Ini juga bisa dibaca, itu adalah bagian akar. Nah, selesai. Tinggal dibaca ya, tinggal di rewind, di stop dulu. Kalau tidak jelas dengan penjelasan Bapak, kayaknya jelas ya, tinggal baca saja. Karena mata pelajaran biologi ini tinggal baca dan dipahami sendiri juga bisa karena sudah ada gambar-gambarnya. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang
bagian tumbuhan yang lain yaitu batang, dan selanjutnya ya ada buah, bunga, biji, dan berbagainya. Bapak akhiri dengan ucapan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.